Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan membahas mengenai operasi untuk komparasi ya, comparison operator. Nah, untuk mulainya silakan teman-teman buka text editor favorit teman-teman. Nah, boleh pakai Visual Studio Code ataupun text editor lainnya. Nah, di sini saya akan menggunakan Neovim ya. Oke, untuk mulainya saya akan masuk ke direktori latihan kita. Oke, kita sudah masuk ke episode 16 ya. Nah, di sini saya akan membuat direktori 16 comparison ini ya. Oke, kemudian saya akan masuk ke direktori 16 comparison. Oke, kemudian saya akan clear screen. Nah, saya akan masuk ke Neovim-nya dengan menekan V ataupun Nvim. Oke, ini saya akan buka sidebarnya, kemudian saya akan membuat file index.html. Nah, ini pertama file indeksnya. Kemudian saya akan membuat lagi folder JS dan saya akan membuat file script.js. Oke, ini buka. Ini pada bagian indeks kita isi lagi HTML. Oke, kita buka yang ini, kita hapus dulu, kita save. Oke, kemudian yang JS nya ini kita akan coba gunakan remark operasi komparasi ya. Nah, untuk komparasi kita bisa menggunakan simbol seperti ini untuk lebih kecil, kemudian kita bisa menggunakan simbol siku kanan ini lebih besar. Nah, kemudian kita bisa menggunakan lebih kecil sama dengan seperti ini, lebih kecil sama dengan, kemudian kita bisa menggunakan lebih besar sama dengan seperti ini, sama dengan. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan tidak sama dengan, Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan ini ya, sama dengannya ada 3, ini strict sama dengan, nah mengenai strict kita akan bahas nanti ya. Kemudian tidak sama dengan yang strict tidak sama dengan, nah ini operasi-operasi yang bisa kita gunakan untuk perbandingan ya. Oke, kita akan coba contohkan. Misalkan di sini saya memiliki variabel let, misalkan R1. Ini saya isi dengan 20 lebih besar dari 10. Oke, kemudian saya akan buat lagi misalkan let R2 ini isinya 20 lebih kecil dari 10. Kita save. Nah, kemudian kita buat lagi let R3 ini misalkan 10 sama dengan 10. Oke. Ini kalau misalkan kita cetak, ini akan saya coba cetak lah, console dot log misalkan R1, R2, R3. Kita langsung cetak sekaligus ya, seperti ini. Oke, kita akan buka live servernya. Saya akan tekan Ctrl L. Nah, di sini terbuka ya. Kita akan klik kanan, inspect, kemudian lihat di bagian konsol. Oke, kita buka samping-sampingan. Oke, kita akan buka menyamping. Oke, sidebarnya ini akan saya tutup ya. Saya tekan escape, space, dan E lagi. Oke, kita masuk lagi ke JavaScript-nya ke sini ya. Oke, di sini hasilnya adalah true, false, true. Nah, 20 lebih besar dari 10, yes, berarti true.
20 lebih kecil dari 10 ini false, dan 10 sama dengan 10 bernilai true. Nah, itu untuk perbandingan yang biasa ya, yang kita bisa lihat dengan kondisi biasanya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita gunakan komparasi, melakukan komparasi string. Misalkan saya memiliki variabel ini let, misalkan nim 1 sama dengan Alice. Nah, kemudian ini saya juga punya nim 2. Ini kalau nggak disatuin aja ya, di sini pisahkan dengan tanda koma. Nim 2 sama dengan Bob. Nah, seperti ini. Ini saya save. Oke, kita akan turunkan ke bawah dan kita coba sekarang cetak ya. Konsol dot log, misalkan kita akan gunakan pembanding nim 1. Nah, ini kita gunakan lebih kecil dari nim 2. Nah, kita akan coba save. Lihat, dia bernilai true. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan string seperti ini akan melakukan komparasi yang dibandingkan numeriknya ya, numerik dari sebuah string. Nah, string kan memiliki jenis susunan tuh. Nah, itu yang akan dibandingkan numeriknya. Nah, ini kalau misalkan kita bandingkan seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita gunakan sama dengan, misalkan console.log. Nah, misalkan saya bandingkan nim 1 sama dengan Alice seperti ini ya. Ini kalau misalkan kita bandingkan hasilnya adalah true ya. Oke, itu kalau misalkan kita string. Nah, kita juga bisa coba untuk perbandingan huruf besar dan huruf kecil, karena secara perbandingan kalau misalkan huruf besar dan huruf kecil itu memiliki nilai numerik yang berbeda. Misalkan kita coba ya. Misalkan saya buat variabel let f1 sama dengan apel. Nah, kemudian saya membuat lagi variabel f2 ini misalkan banana. Ini saya gunakan huruf besar. Nah, seperti ini. Ini kita save, kemudian kita coba cetak. Nah, misalkan saya akan cetak console.log, misalkan F1 kurang dari F2. F1 kurang dari F2. Ini kita save, hasilnya false. Nah, sekarang kita akan coba ini convert ya. Ini akan saya duplicate ke bawah. Kita akan convert ini menjadi lowercase semua. Lowercase. Nah, ini kita ada fungsi lowercase. Kemudian yang L2 juga kita akan konversi menjadi to lowercase. Ini kita save. Nah, dia menjadi nilainya jadi true karena ini ya, di sini B-nya besar, kita turunkan jadi huruf kecil, jadi lowercase semua. Ini jadinya benar lebih kecil. Tapi ketika di sininya adalah huruf besar, ini tidak lebih kecil. Artinya huruf besar huruf kecil di sini nilai numeriknya adalah berbeda. Oke, itu untuk tipe string yang dibandingkan ya. Nah, sekarang kita akan coba komparasi angka. Tapi angkanya berbentuk string. Misalkan saya mau membandingkan console.log, misalkan kita akan bandingkan 10 lebih kecil dari string 20 seperti ini ya. Nah, kita coba lihat di sini hasilnya true karena dia langsung membandingkan value-nya. Secara tipe data dia tidak bandingkan. Jadi tetap bernilai true. Kemudian kita coba untuk operasi sama dengan console.log, misalkan saya mau bandingkan 10
sama dengan string 10. Nah, ini juga sama bernilai true. Nah, sekarang kita coba untuk tipe objek. Nah, ini kan tipenya tadi bukan objek ya. Nah, kita sekarang coba buat objek. Saya mau buat let apple, misalkan saya membuat apple sama dengan, nah kita akan buat value of. Nah kita akan gunakan ini value of. Kemudian kita gunakan titik 2, kemudian kita tambahkan function. Nah, function ini akan memberikan return. Misalkan saya kasih return 10 ya. Return 10 seperti ini. Oke, kita bikin objek yang kedua. Misalkan saya buat variabel let orange. Orange sama dengan, nah kemudian kita akan buat toString di sini. Nah, ini buat yang toString. Nah, kita tambahkan lagi function. Kemudian kita tambahkan kurung kurawal juga. Nah, kita coba returnkan di sini sebuah string 20 seperti ini ya. Oke. Nah, di sini kita coba komparasikan. Misalkan saya akan cetak console.log. Nah, misalkan apple, apakah si apple ini lebih besar dari 10? Kita akan save, hasilnya adalah false ya. Nih, karena ini sama dengan, berarti ini secara angka dia bukan sebagai string. Oke, kita coba yang orange. Console.log, misalkan orange sama dengan 20. Kita save, dia bernilai true ya. Padahal di sini adalah sebuah string yang kita returnkan. Nah, itu karena kita menggunakan sama dengan, dia tidak melihat tipe datanya, dia hanya melihat view-nya, value-nya ya. Oke, sekarang bagaimana kalau misalkan kita gunakan untuk operasi boolean. Misalkan saya mau console.log, kita akan bandingkan true lebih besar dari 0 atau tidak nih. Oke, kita coba save. Nah, ternyata true itu nilainya adalah 1. Nah, jadi lebih besar daripada 0, hasilnya true ya. Hasilnya benar. Kemudian misalkan saya mau cetak lagi console.log false kurang dari 0. Kurang dari 1 ya. Kurang dari 1. Nah, ini juga sama bernilai true. Nah, sekarang misalkan apakah true lebih besar daripada false? Console.log. Misalkan saya mau ngecek true ini lebih besar dari false. Ini kita jalankan, benar ya. True ini bernilai 1 dan false bernilai 0. Lebih besar daripada false, benar. Ini bernilai true. Oke, kita kalau misalkan kita coba bandingkan kebalikannya ya. Ini saya duplikat. Ini jadinya false kan di sini. False. Nah, kemudian di sininya true. Nah, kita lihat bernilai false. Nah, terus kalau misalkan kita menggunakan lebih kecil sama dengan, misalkan ini kita ganti dengan true ya. Ini kita ganti dengan true. Nah, kemudian ini false. Kita gunakan ini operasi lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan, kita jalankan, dia bernilai true. Nah, karena kita mengambil yang lebih besarnya. Ini kan true, false. Oke, kemudian kita gunakan operasi lebih kecil sama dengan. Misalkan di sini true, kita gunakan ini lebih kecil. Nah, hasilnya adalah false ya, karena memang ini
sesuai seperti yang atas ini ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita gunakan false false. Ini kita gunakan false dibandingkan lagi dengan false. Nah, karena ini ada sama dengan, nah maka dia bernilai true. Oke, itu kalau misalkan kita membandingkan boolean. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita membandingkan untuk tipe data null dan undefinite? Nah, oke. Oke, di sini saya akan pisahkan sedikit satu spasi ya. Saya akan cetak console.log. Misalkan saya mau membandingkan null, apakah null sama dengan undefinite? Kita coba jalankan. Nah, ternyata bernilai true. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan null, apakah null sama dengan 1? Nih, kita ganti undefinite-nya dengan 1. Kita save, ternyata bernilai false ya. Bukan tidak sama dengan 1. Nah, sekarang kita coba bandingkan not number dengan 1. Nah, kita gunakan NaN. Nah, not number kita bandingkan dengan 1. Nah, hasilnya false. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan NaN lagi. Nah, ini juga masih bernilai false. Kenapa? Karena not number ketika dikeluarkan jenis ini selalu membuat unique number. Jadi, ini tidak akan sama walaupun nan dengan nan itu sendiri, apalagi dengan nilai lain pasti tidak akan sama. Makanya di sini bernilai false terus ya ketika kita cek. Nah, kalau misalkan kita coba perbandingan tidak sama dengan. Nah, ini harusnya kita gunakan tidak sama dengan. Nah, baru dia bernilai true. Karena nan dengan nan ini tidak sama. Nah, kita coba nan ini dengan 1 ya. Kita coba bandingkan dengan 1. Nah, ini juga bernilai true. Jadi nan itu tidak sama dengan 1. Nah, sekarang kalau misalkan kita gunakan strict. Nah, strict itu kita tidak hanya value-nya yang dibandingkan, tapi tipe datanya juga dibandingkan. Contoh ya, misalkan saya mau mencetak console.log, saya mau membandingkan 10 dengan 10, sama dengan 10. Nah, ini dia bernilai true. Nah, kita coba yang ini dengan sama dengannya ada 3. Nah, kalau kita save, dia bernilai false. Kenapa? Karena ini tipenya string dan ini tipenya numerik. Sehingga ketika dibandingkan, dia bernilai false. Nah, kalau misalkan ini kita ganti dengan tanda tidak sama dengan, baru bernilai true. Karena ini dia sudah pasti berbeda karena ini tipe datanya berbeda. Nah, kalau misalkan ini kita hilangkan 1, ini kita save, dia bernilai false karena dia hanya melihat value-nya. Nah, itu ya. Nah, kemudian ketika kita ini sama dengan dan ini tipenya string ya, numerik dua-duanya. Nah, ini juga bernilai false karena ini memang sama. 10 dengan 10 ini isinya sama. Nah, terus kalau misalkan kita juga console.log, misalkan kita gunakan string 10, kemudian kita bandingkan dengan string 10. Nah, kalau seperti ini baru dia bernilai true. Nah, jadi untuk pembandingan yang strict yang menggunakan sama dengan 3, ini tidak hanya melihat value, tapi dia melihat juga tipe datanya. Nah, kalau misalkan ini hanya sama dengannya 2 kali seperti ini hanya membandingkan value-nya saja. Nah, begitupun tidak sama dengan juga sama. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk operator komparasi. Jadi kita sudah mencontohkan semua operasi yang ada di sini ya. Teman-teman silakan coba-coba dengan kombinasi-kombinasi yang ada, dengan kombinasi yang lainnya.
Mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.